Oke, halo teman-teman semua. Balik lagi sama gue Bray Ciho. Nah, gimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua sehat ya. Nah, di video kali ini, karena kemarin ada yang komen kayak gini. Nah, gue mau nge-review riding gear gue sama tas yang gue pakai buat touring. Sebenarnya riding gear yang gue pakai buat touring sih, kayak jaket mesh dan lain-lain. Ini gue bakal tunjukin ke kalian apa aja yang gue pakai. Nah, yang pertama itu ini. Gue pakai jaket mesh dari Rabbit and Wheels. Ini video ini nggak ada sponsor satupun ya. Nah, ini gue pakai ini kenapa? Karena udah ada protektornya juga, dan yang paling utama itu nggak begitu panas karena dia kan mesh ya, jadi anginnya masih masuk. Cuma minusnya itu satu. Kalau kayak kemarin gue ke Dieng, itu kan dingin ya udaranya. Itu sangat amat tembus. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai jaket ini kan nggak ada windbreakernya di dalam ya. Jadi kayaknya kalian harus tambah lagi semacam vest atau apa di dalamnya kalau misalnya ke tempat-tempat dingin. Tapi kalau misalnya untuk ke tempat-tempat yang panas, itu masih oke sih, pakai ini sangat amat enak. Dan dia pakai protektor pun juga nggak berat sih, masih oke lah. Nah, barang yang kedua yang gue pakai itu helm. Gue pakai Sui atau Soei, orang bilang, tergantung penyebutan gimana. Ini gue pakai X14, liverynya Marquez. Ini gue nggak pakai visor yang ini ya, karena pengalaman gue dari yang touring gue ke Bandung, touring gak sih? Touring lah ya. Itu gue nggak bisa ngeliat apa-apa di Purwakarta karena terlalu gelap. Meskipun pas kemarinnya juga gue udah coba pakai bilet. Pas yang pertama kan gue belum ganti bilet tuh. Nah, pas gue udah pakai bilet pun juga nggak nolong. Jadi jangan pernah pakai visor iridium buat touring. Nah, visornya itu kalau gue ganti biasanya pakai yang clear kalau buat touring. Nah, ini pun juga udah gue tempelin anti fog. Jadi biar lebih aman lah kalau misalnya hujan atau apa, jadi nggak berembun di dalam. Dan gue kan juga pakai kacamata ya, jadi kacamatanya juga gue pakein anti fog gitu, ada cairannya, jadi aman buat touring. Kalian nggak perlu buka-buka visor, pokoknya visibilitas nomor satu. Nah, yang gue pakai di sini itu intercomnya Maxto M6S. Ini karena gue ngincer ramean sama teman-teman gue. Sebelumnya sih gue pakai Parani. Kalau buat suara lebih enak Parani, tapi untuk ngejar connect banyaknya itu di Maxto gitu. Oke, jadi dari helm udah, jaket udah. Nah, ini kamera yang gue pakai. Gue pakai main cam gue itu GoPro Hero 12. Ini buat yang di helm. Biasanya gue cantel di depan sini. Nah, terus sama second camnya itu gue pakai Insta360. Ini yang X3, Insta360 yang X3. Biasa gue taruh di depan atau di belakang. Kadang-kadang gue titip di motor temen gue buat ngambil footage gitu. Jadi ya gue masih belum bisa manfaatin banget si kamera ini sih. Cuma gue nanti bakal, semoga gue bisa improve lah buat pakai ini kamera. Gue masih belajarin banget. Karena ini salah satu kamera yang keren menurut gue. Karena 360 ya ngeteknya gitu. Nah, teman-teman, ini yang keempat. Jadi di sini gue ada waist bag, sama gue ada yang buat di paha. Gue pakai di kiri sih biasanya. Nah, kalau buat riding dekat, gue biasa pakai waist bag ini karena lumayan gede. Cuma kenapa touring gue nggak pakai tas yang ini? Itu karena gue kan pakai tas yang di belakang ya, tail bag yang di jok belakang diikat. Nah, ini kalau misalnya gue pakai tas ini tuh dia mentok-mentok sama tas belakang. Jadi gue nggak pakai tas ini, gue pakai tas ini kalau untuk touring. Ya meskipun kalau gue sih jujur kurang suka ya pakai tas paha sebenarnya. Cuma mau nggak mau dibanding gue riding yang nggak enak karena punggung gue kena sama tas belakang. Jadi mending pakai ini. Dan ini juga lumayan gede sih. Dia ada beberapa lapis dan talinya itu juga dia ada dua, yang di pinggang sama yang di paha.
jadi nggak takut jatuh atau ngegeser-geser sih. Cuma kalau ngegeser-geser dia masih sering. Kalau misalnya kayak ditaruh di paha gitu, dia kadang-kadang ke kiri turun-turun, kita harus naikin lagi. Cuma menurut gue masih ya oke lah, nggak ada opsi lain juga selain ini. Soalnya kan kalau mau pakai tas yang di tangki, menurut gue agak repot kalau misalnya mau isi bensin dan lain-lain. Jadi gue mending pakai yang ini. Yang kelima, itu ini dia yang tadi gue bilang, tas yang di jok belakang gue. Ini gue pakai merek Rhinowalk. Ini sekali lagi nggak di endorse. Ini gue pakai Rhinowalk yang 20 liter. Sebenarnya gue juga ada yang 30 liter sih, cuma kegedean lah menurut gue. Jadi gue pakainya yang 20 liter. Ini sih dia ngeklaimnya sebenarnya waterproof ya, tapi tetap kalian harus kalau misalnya mau pakai yang ini, barang-barang kalian diplastikin. Jadi biar lebih aman lah baju-baju kalian. Terus kalau misalnya ada elektronik itu paling wajib kalian plastikin gitu di dalamnya. Karena waktu itu gue pernah pas balik dari Bandung yang gue riding sendirian ke sana, itu pas pulang kan hujan deras ya, hujan deras banget. Itu satu tas gue dalamnya basah semua gitu. Jadi mending diplastikin biar lebih aman, dan dia tuh ada tali-talinya gitu. Jadi kalian udah nggak perlu beli tali lagi, dia udah ada tali yang buat ke tas ke motornya. Sama kalau gua sih nambahin satu lagi, pakai tali tambahan ini biar lebih aman lah. Sebenarnya sih nggak pakai tali yang ini pun juga udah aman ya, yang ini tambahan sebenarnya udah aman, tapi double safety aja. Jadi gue mager aja kan kalau misalnya pas lagi di jalan gitu, nanti tas gue miring lah, gue harus turun lagi benerin segala macam. Jadi gue antisipasinya gue pakai tali tambahan di tengah. Nah nanti di video ini gue bakal tunjukin ke kalian gimana cara pasangnya tas ini ke motor gue. Sekali lagi ya, ini beda-beda pemasangannya, tergantung motornya juga, pakai motor apa. Kalau misalnya ini gue nunjukin buat di motor gue ZX25. Nah di satu sisi pun juga gue sebenarnya nggak tahu sih ini benar-benar cara pasang yang bener atau enggak, tapi yang gue pakai selama ini cara pasangnya kayak gitu. Nanti gue tunjukin habis ini. Oke teman-teman, sebelum kita ke motor buat gue tunjukin cara pasang tas belakangnya itu ke kalian, gue pengen ngasih tau gue juga pakai sarung tangan. Ini gue sarung tangan dari Rabbit and Wheels. Kalau misalnya ini sebenarnya dibilang nahan dingin tuh enggak, karena masih tembus dinginnya. Jadi kalau misalnya kalian mau ke tempat-tempat dingin, ya usahain cari yang leather aja, yang kulit. Jadi buat nahan dingin. Karena kalau misalnya ini tuh di dalam tuh tembus banget. Ini soalnya bahannya kayak kain gitu loh. Jadi kalian lengkapin lah riding gear kalian biar lebih enak ridingnya. Kita langsung ke motor aja ya. Oke teman-teman semua, kita udah di motor. Ini gue mau nunjukin cara pasang si tas ini ke motor gue. Tapi ini kondisinya nggak full ya teman-teman. Gue cuma masukin kardus doang biar ada isinya, biar lebih enak masangnya kita. Nah step pertama, itu keluarin semua tali-talinya. Nah ini dia, tali-tali udah keluar semua. Ini jangan lupa dikancing kayak begini. Dikancing, ini juga dikancing sampingnya. Terus sama ini juga jangan lupa di klip. Nah udah, kita buka dulu jok motornya. Jok motor udah kebuka. Kita taruh dulu di sini. Ini itu adalah strap tambahan yang tadi gue bilang. Jadi nggak pakai ini pun juga sebenarnya nggak ada masalah. Cuma ini gue nunjukin yang setup gue aja. Nah di sini ini tuh kita dapat 4 tali. Sebenarnya 8 karena ini sambungan. Jadi yang ini dipisahin dulu, yang besi-besi ya semua. Karena nanti yang besi ini itu diklip dari tas. Jadi ini kita simpen dulu aja. Nah pemasangan pertama. Ini kan tali kan begini teman-teman. Bisa kelihatan ya. Nah ini usahain itu ada di luar. Jadi kita masangnya itu begini. Ini si plastikin di luar, ini ke dalam masuk. Kita pakein ikat ke rangka. Nah ini udah masuk di rangka. Terbalik. Goblok. Terbalik teman-teman. Jadi stepnya begini. Yang ini harus ada di luar. Ini masuk ke dalam sini. Jangan terlalu kenceng juga nggak apa-apa. Yang penting ngikat aja. Karena si pin ini harus di luar. Kalau gue biasanya gue biarin keluar begini. Terus kita ikat ke dalam. Terus ini balikin lagi. Balikin lagi, masukin. Nah, dah. Ini tuh udah kenceng teman-teman.
Udah kayak begini. Yang ininya nggak perlu di dalam karena nanti nutup joknya itu agak susah. Kita lakuin empat-empatnya. Ini udah kepasang semua. Nah, biar gampang nutup joknya, itu si yang besi tadi ini, itu kita cantelin teman-teman. Cantelinnya begini ya, ini dari atas ke bawah karena nanti yang ini ngeklip ke tas. Jadi kita pasangin dulu. Meskipun nanti kita lepas lagi sih pas kita udah nutup jok, karena biar gampang nutup joknya aja. Nah, ini kalau yang punya gua pakai tambahan tali ini lagi. Ini gua taruh di tengah. Gue tengah nih, dikira-kira aja ya ukurannya. Kalau gue sih biasa begini, segini. Kita pasang joknya. Nah, ini kan udah kepasang nih teman-teman. Tinggal naikin deh tasnya. Nah, yang bagian ini, yang bawahnya ini di belakang ya teman-teman. Ini ada buat bisa ngelihat. Ini pas di center tengah. Nah, atur aja posisinya. Kalau gue biasanya gue taruh agak belakang sedikit. Jadi ruang gue buat riding itu lebih enak. Nah, kalau misalnya udah, ini tinggal kita klipin aja. Yang dari tali yang besi tadi ini. Kita klip ke atas, nggak usah dikencengin dulu ya teman-teman, kita klip dulu aja. Yang ini juga kita klip. Nah, kalau misalnya udah diklip semua begini, tinggal kita kencengin. Nah, gimana cara kencenginnya? Kencenginnya itu dua-dua, kanan kiri, jangan satu-satu, karena nanti takutnya dia miring jadinya. Jadi ini posisi udah di tengah, udah pas taruhnya, baru kita kencengin. Kita tarik aja ke kanan ke kiri. Nah, ini yang ada tali lebihnya diklip ke sini. Habis diklip lagi. Selipin aja. Begitu juga di semua sisi ya, lakuin ke semua sisi. Yang ini juga kita kencengin begini, kita klip. Yang ini juga kita selipin. Nah, udah deh. Nah, terakhir step tambahan gua itu yang ini, tali tambahan gua. Nah, ini gua biasanya gue ikat begini. Tarik. Nah, kalau udah kenceng begini, gue biasanya gue tarik ke depan gini, gue balikin lagi ke sini, terus gue klip lagi, gue masukin lagi. Nah, kalau udah ke klip, kepasang kenceng, udah kira-kira kayak begini teman-teman. Buat ngelepasnya pun juga sama ya teman-teman, ikutin aja, dibalik aja stepnya, sama juga kayak begitu. Cuma yang penting talinya jangan sampai hilang, tali penguncinya ini. Karena kenapa? Kalau misalnya hilang, kalian nanti ribet nyarinya. Karena gue nggak tahu ya ini universal atau enggak. Si merek ini pun juga gue nggak tahu sebenarnya jual tali ya doang atau enggak. Jadi ya disimpan lah talinya, jangan sampai hilang gitu teman-teman. Stepnya begitu doang sih, kurang lebih. Gampang kan? Jadi kita nggak perlu bopong-bopong tas di belakang, karena buat touring itu sebenarnya juga nggak bagus buat tulang punggung gitu teman-teman. Jadi gearnya dilengkapin semua biar kalian touringnya juga nyaman. Meskipun pakai motor kasarnya motor tangki, ya kategori sport lah ya, kategori sport, tapi kalian ridingnya juga jadi enak buat jalan jauh gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu aja videonya. Semoga videonya bisa bermanfaat buat kalian. Siapa tahu yang mau pakai motor fairing, mau touring juga, ya beginilah setupnya kurang lebih gitu. Mungkin kalau misalnya ada tambahan atau kurangnya apa, jangan lupa di kolom komen ya. Buat kalian semua yang suka videonya, boleh di like, comment, share, dan subscribe. See you on the next video. Bye-bye. Nah, teman-teman, yang keempat itu ada ini. Tas. Gua punya apa ini namanya? Waist bag. Sama gue punya